inilah stasiun Gurah yang berada di Kediri. Saya pernah mereview stasiun ini, kalian bisa cek video saya di deskripsi. Wah, sinyal tepeng ya, Mas. Pasar apa, Mas? Oke netizen, ini perjalanan menuju ke stasiun Brenggolo dan nanti akan mengambil ke arah stasiun Kuarasan. Dari tadi kita nemu pelang aset PT KAI di pinggir jalan. Selain ke arah Kuarasan, di Brenggolo juga bercabang ke arah Jengkol. Dahulu untuk angkutan tetes tebu. Kalau penumpang tahu burung, Mas? Penumpang juga pernah, tapi kebanyakan tetes tebu karena di Jengkol itu ada pabrik gula Jengkol, terus di Kuarasan juga ada pabrik gula Kuarasan. Jadi percabangannya di Brenggolo seperti itu. Ditutup tahun pas Jepang ya, Mas ya. Jepang masuk Indonesia ditutup. Itu di depan ada patok PT KAI dan kemungkinan disinilah halte Brenggolo. Daerah mana ini, Mas? Brenggolo, ya. Deket apa itu toko baju maju murah. Oh ya, sing arah apa? Jengkol mana? Jengkol lurus. Terus yang arah Kuarasan belok kiri. Dari sini malah. Dari sini. Di sini kan halte. Jembatannya masih ada. Oh, berarti fungsinya halte Brenggolo ini untuk percabangannya, yang satu ke arah Jengkol dan satu ke arah Kuarasan. Namanya lucu ya, Mas, Jengkol. Ini terus nunggu teman apa gimana? Ya, tunggu sih dulu nggak apa. Oke, siap. Berarti relnya dulu di depan sini apa ngono? Kalau cap. Oh, berarti bangunan stasiunnya di sini. Ya di sini. Sini terus yang ke arah Jengkol sebelah sini relay. Terus yang Kuarasan lewat sana belok kiri. Ah ya, oke. Turun. Aduh. Jadi ini jalur kereta api warisan dari KSM, Kediri Storm Tram Maskapai, yang khusus untuk kereta ringan dan angkutan tetes tebu. Nah, di situ ada papan penunjuk arah Wates atau Blitar, Pare, Kadangan, Kawedusan, Tiru, Gundang, Plaosan. Nah, ini ditunjukkan oleh patok PT KAI
Kalau yang bekas ke arah Jengkol nggak ada bekas ya mas? Udah hilang semuanya. Nah, untuk itu pabrik gula Jengkol dan stasiun Jengkol. Oh, ke sana itu ya mengarah ke Jengkol. Nah ini yang ke Kuarasan ini masih ada nggak bekasnya? Stasiun nih. Stasiunnya ada nggak? Oh, pabrik gula Kuarasan? Udah nggak ada. Tapi bekas jembatan-jembatan ini masih ada ya? Oke. Oke netizen, inilah bekas pondasi jalur kereta api yang menghubungkan Brenggolo dengan Kuarasan, warisan dari Kediri Stom Tram Maskapai. Dan untuk pelang PT KAI-nya di sana tuh terlihat biru. Sini masuknya Daup 7 Madiun. Seperti ini. Jadi kan halte Brenggolo di sana. Terus lewat sini dan mengarah ke Kuarasan. Hah? Loh kok ono loro, Mas? Lori. PG Kuarasan. Oh. Iya. Terus jalurnya kemana itu, Mas? PG Kuarasan terus? Kebun. Oh. Nah ini yang lori nonaktif tahun berapa mas? Katanya tanya ke orang sekitar, katanya sempat dipakai PG Santren ya, tahun sampai tahun 70-an. 70-an. Kan sini kan wilayahnya PG Santren. Sempat dipakai PG Santren sampai 70-an ya. Soalnya kalau lihat bekas-bekas jembatannya masih ada. Ini ke selatan itu masih banyak. Ya gelagar-gelagar gitu. Oh ya nek dari Gurah Brenggolo sampai Kuarasan ini mati tahun berapa mas? Info yang beredar itu sebenarnya Jepang antara 42 43. Oh. Cuma kapan hari saya dapat peta tahun 47. Itu jalur sini masih digambar. Jalur dari Gurah tadi cabang ke sini ke Brenggolo ke Kuarasan masih digambar. Begitu juga jalur dari Brenggolo ke Plosowaran masih digambar. Nah, ini masih agak 50-50. Nah, antara memang bener dibongkar Jepang atau memang, soalnya info yang dibongkar Jepang itu sampai sekarang belum dapat pembuktiannya kalau jalur ini benar-benar di nonaktifkan Jepang. Tapi memang Jepang pernah sampai ke sini di PG Kuarasan untuk internir orang-orang Eropa di situ. Ada datanya. Cuma untuk jalur sini dibongkar Jepang itu masih ya tanda tanya sebenarnya. Nggak tahu orang-orang dapat dari mana info itu. Iya. Banyak dipercaya. Oke. Kita lihat itu mas. Nah inilah peninggalan yang tersisa di jalur Gurah Brenggolo sampai dengan Kuarasan, pondasi jembatan kereta api. Nah mas, setelah ini peninggalan apa lagi? Kalau ke sana kebanyakan jembatan. Ya kebanyakan seperti ini, tinggal abutmen saja. Tinggal pondasi toh ya. Kalau penyangganya sudah nggak ada. Nggak tahu kemana. Diambil siapa? Wah. Nggak tahu ya. Oh ya ini belum kenalan mas, ini mas siapa ini? Halo, Mas Tom. Mas Tom. Ya. Terus ini Iqbal. Oh kirain itu kru bisa tanah Jawa ya. Soalnya pakai masker di KTJ. Ya udah ya mas,
saya derek sampean mau menunjukkan apa lagi? Ini stasiunnya gini serius ya. Ya, stasiunnya misterius. Cuman Belum- Stasiun Kuarasan. ya. Lebih ke halte ya, tapi masih belum jelas posisinya. Cuma Oh, lah bab mencurigai bangunan. Itu bangunan kayak stasiun gula ya, mirip stasiun gula, cuma masih belum yakin kalau itu stasiun apa bukan. oh, lah. Kelihatannya memang bangunan lama, cuma itu lama namanya gimana nggak tahu kapan. Itu kan di situ ada pabrik gula Kuarasan, Mas. Nah, itu jadi apa sekarang? Sawah, Sawah. sebagian sawah, sebagian pemukiman. Bekas-bekasnya? Bekasnya masih ada, kayak bekas tandon, Mm-mm. ada tatakan gilingan masih ada, bekas tembok pabrik masih ada. Udah ke sana, Mas. Oke, lanjut. Dan ini ada lagi peninggalan pondasi jembatan tidak jauh dari depan sono itu. Yuk langsung aja, Mas. Langsung? Oh. Ayo langsung. Oke, ini kan jembatan. Hai. Lang aset. Jembatan meneh. Unik ya. Ayo. Tapi sayang loh, Mas, nggak ono patok KSM ya. Ya mungkin itu di halte Gayam itu, Mas, yang tinggal tersisa. Itu pun di Gayam itu tulisannya udah pudar. Mana, Mas? Oh iya iya. Ini jembatan apa, Mas? Jembatan Kuarasan ya. Kuarasan. Ya. Itu yang lori ya. Ya. Modelnya kayak itu ya, apa? Talang air. Ya kayak talang air. Terus ini yang KSM, kereta berat setengah lingkaran. Itu pelang aset di sana. Jembatan Kuarasan ya, Mas. Oke, yuk. Loh, mlebu hutan. Ini kawasan apa, Mas? Pabrik gula PG Kuarasan. Kuarasan. Ditutup tahun berapa? Akhirnya itu pas sekitar 49, 1949. masa agresi kedua kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Itu sempat dapat berita dari koran apa ya, lupa saya itu. Diberitakan PG sini, PG Kuarasan terus Garum di Blitar itu dikata sudah nggak bentuk, sudah ya tinggal reruntuhan saja, karena kayaknya hampir di Kediri semua PG itu sempat jadi korban agresi. Cuma ada dari total sekitar 12 PG kan sekarang masih sisa 3 ya. Itu sempat jadi korban juga, cuma sempat akhirnya dilakukan normalisasi. Salah satunya yang sisa-sisa dari PG yang hancur ini yang masih mesinnya masih bagus diambil ke PG terdekat. Ini kan di PG pesantren kan, kawasan PG pesantren bisa jadi mungkin diambil sama PG pesantren buat cadangan. Lah pas Jepang masuk Indonesia, apakah ini masih beroperasi, Mas? PG Kuarasan. Kemungkinan ini sempat stop produksi karena seluruh orang-orang Eropa di sini. Itu di internet jadi satu di gereja ini, di Totokan itu tadi. Nah, itu apa? Itu bekas rumah dinas administrator. Itu orang-orang Eropa dikumpulkan jadi satu di situ. Cuma kondisinya saat itu seperti apa nggak dapat info, cuma dijelaskan di situ dulu sempat jadi camp interneran gitu. Di internet itu diapain?
istilahnya dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu di Terus? lokasi gitu, biasanya untuk kontrol di alas. Enggak dibunuh apa gimana gitu? Nah ini saya nggak berani, Oh. nggak berani. Soalnya Intinya infonya infonya karo saya ngomong sisi dunia lain gitu, mungkin ada, cuma saya belum dapat info kalau memang benar-benar ada. Tapi di sini memang ada, sempat dipakai untuk camp interniran itu, dan apa didominasi sama orang Eropa, perempuan sama anak-anak. Yang laki-laki nggak tahu dibawa kemana. Oh, jadi terus akhirnya lanjut ke agresi itu. Kebetulan tadi selatan ada monumen gugurnya tentara, salah satu tentara trip di situ. Ini kayaknya dugaan masih satu paket sama pabrik jengkol sebelah sana. Itu seperti ada kelompok gitu loh. Jadi mungkin habis bom ini lanjut ke sana atau sebaliknya gitu. Ini masih belum jelas, soalnya saksi yang pernah ikut langsung itu masih belum ketemu. Sebenarnya kayaknya masih ada, cuma belum sempat saya nyari. Ya kalau misal belum ketemu ya paling udah meninggal ya, Mas, kan udah sangat tua ya. Bisa jadi gitu. Mungkin ya kalau masih ada ya mungkin keterbatasan mungkin ada ya. Berarti pas Jepang masuk ke Kediri ini semua pabrik gula tuh diobrak-abrik sama Jepang ya intinya semua. Enggak semua ya, kadang cuma sempat berhenti. Kalau yang kasusnya di PGT Gowang itu kan saat Jepang masuk itu sempat off. Baru setelah merdeka itu sempat melakukan giling sebelum akhirnya tahun 49 itu dibom. Nah sebelum dibom itu segala isi yang ada di PG baik di kantor itu dijarah habis-habisan. Sama itu orang-orang sekitar. Dijarah habis itu dibom. Oh iya. Nah ini yang tersisa saat ini apa aja, Mas, di sini di bekas area pabrik gula Kuarasan? Ini sebelah situ. Tadi pertama kan rumah administratur. Yang sekarang jadi gereja Kristen Jawa. Itu. Terus ini tembok masih ada itu. Yang mana tembok? Yang tuh yang apa kelihatan tembok Batako, ada atap asbes itu. Itu tembok bawahnya tembok bekas pabrik tebal cukup tebal. Terus itu. Tapi sudah masuk perumahan penduduk ya, nggak bisa masuk ya? Bisa. Sana bisa kok. Oh ya nanti. Terus itu nggak tahu bekas apa itu di bawah pohon durian itu masih ada. Yang sana masih besar. Kelihatan jelas nggak tahu. Bisa ditunjukkan, Mas, sambil jalan gitu? Oh bisa. Oke, biar penonton tahu. Ini belum tahu ya, belum tahu ini bekas apa. Ini masih satu kesatuan. Satu di pabrik gula Kuarasan ini. Masih bagian dari pabrik gula sini. Soalnya tanya penduduk itu enggak paham. Cuma bilangnya bekas pabrik gula gitu. Entah untuk ya, apa ya juga nggak tahu. Stasiun apa gitu sampai sekarang. Stasiun kan. Stasiun Kuarasan itu di mana sebenarnya, Mas? Sampai sekarang masih misterius. Soalnya misterius. Tadi kan ada bangunan kuno di pinggir jalan. Kan? Yang mencurigakan. Belum berani apa istilahnya? Berasumsi. Kalau itu memang bangunan stasiun atau memang stasiunnya memang di situ, cuma sudah dirubah. Itu. Nggak ada bukti yang konkret ya, Mas yo. Kalau saya sejauh ini pakai bukti foto udara, cuma belum ketemu. Ini masih dicari. Ini yang masih ketemu pabrik serat jengkol itu sudah temu, terus pabrik Tegowangi, PG Kencong, Pare itu sudah. Selebihnya masih ya nggak tahu masih ada apa enggak. Ya itu biasanya nyari seperti itu di mana, Mas, sampean? Di itulah KITLV. KITLV. Bisa kok. Terus Delper bisa? Delper
itu sebenarnya data. Berupa surat kabar, terus buku-buku laporan, terus majalah-majalah bulanan itu ada semua di situ. Kebetulan sudah saya kumpulkan. Ya lumayan lah data-data dari PG sini, mulai bangun pertama tahun 1873 milik orang Cina. Terus tahun 1890 kan orang Cina meninggal. Asetnya itu dijual sama keluarganya. Akhirnya dibeli sama HVA. Tahun 18 HVA itu rumah sakit itu ya Mas ya? HVA. Nah, itu rumah sakit HVA itu masih asli. Rumah sakit perkebunan. Sampai sekarang masih dipakai. Dikuasai perkebunan PT PN 10. Nah, tahun 1893 itu kan sempat dijual. Tapi nggak laku, akhirnya tahun 1894 itu baru diambil sama HVA. Sekitar berapa 200 gulden kalau nggak salah lakunya. Terus tahun 1896 itu pabrik yang lama dibongkar total, terus dibangun kembali. Ya mungkin ini hasil rombaan tahun 1896 mungkin. Karena kalau lihat foto lama itu di cerobongnya ada tulisan Kawarasan 1896 kalau nggak salah. Ingat saya gitu. Oke. Terus apa lagi Mas? Sebelah sana masih ada. Apa? Ini masih dugaannya, kalau nggak bagian istilahnya karbon. Biasanya yang untuk karbonasi itu biasanya kan ada lorong pembakaran. Cerobong? Bukan ya? Lokasi cerobongnya itu ada dua loh. PG sini ada dua, cuma belum ketemu lokasi cerobongnya sebelah mana. Kawarasan ada 2 cerobong. Ada 2 cerobong. Oh, itu beda-beda apa satu fungsi? Kayak untuk itu belum tahu kayak. Mungkin satunya buat apa gitu. Ya. Terus Coba. Sebelah sana masih ada. Yuk, sambil ditunjukkan Mas. Nah, ini ya Mas. Bekas cerobong. Ini belum bisa memastikan ya. Soalnya orang sekitar sempat saya tanya-tanya, itu di bawah sini ada lorong pembakaran. Jadi ini sempat dulu sawah sini di orang Jawa diairi gitu. Masuk ke sini semua airnya. Jadi nggak bisa penuh diairi gitu, nggak bisa penuh. Jadi mau masuk ke sini airnya terus sama orang-orang sekitar di pendem gitu. Itu masuknya keluar airnya kemana Mas? Nggak ada, masuk semua, keluarnya nggak tahu kemana. Oh, kok sangar? Katanya dulu nggak tahu benar apa enggak, berdasarkan saksi orang sekitar gitu ya. Ini bisa dimasuki orang. Oh, terus seukuran orang gitu. Tembusnya itu kemana, ke tembusannya dulu? Kalau lihat bekas PG yang lain kayak di Purwasri itu, ini cuma satu kotak gitu ya, cuma buat lorong pembakaran, pembuangan sisa pembakaran. Tuh, cuma kotak gini, nggak kemana-mana, mak mulek apa di situ aja. Tapi kok airnya bisa masuk semuanya? Itu ajaib. Jadi ini sebangunan sama ini ya Mas? Sama, modelnya sama. Berarti dulu di sini ada sebuah bangunan apa gimana? Kok ini kan kepotong sekarang kan di sini sama di sini? Memang sambung gitu. Oh, cuma tersambung. Ini nggak tahu ini bekas pondasinya masih ada apa enggak. Oh. Ini soalnya kalau sebelah sana itu kelihatan lubangnya. Mana? Ini sebelah sini. Masih kelihatan ini. Ini yang di sini yang diuruk sama warga itu. Mana lubangnya Mas? Tapi sebelah sini. Kalau nggak sini sebelah situ. Ini beberapa tahun lalu kayaknya masih agak kelihatan lubangnya gitu. Gede. Tapi nggak terlalu. Manusia bisa masuk? Bisa masuk. Cuma ini dalamnya kondisinya apa, ukurannya seberapa nggak tahu, soalnya nggak bisa masuk, udah
Terus nggak bisa apa nggak tahu ujungnya kemana ya? Ujungnya biasanya ini mungkin di petak gitu ya. Ujungnya keluar semua buat keluarin sisa pembakaran gitu. Cuma pintu masuknya sebelah mana nggak tahu. Biasanya pintu masuknya paling lebar. Itu masih 50-50. pencarian. Belum ketemu. Terus apa lagi Mas setelah ini? Ini agak jauh ya, sebelah sana itu ada bekas buat tandon air, masih tandonnya nggak ada tapi bekas tatakan apa? Kotaannya. Kotak. Itu masih utuh. Oke. Enggak apa agak iya lumayan sih. Tapi dari sini kan kelihatan. Oke. Tembok yang tadi dimaksud ya Mas? Ya, tembok yang saya masuk gini. Kan lumayan tebalnya. Entah itu buat bangunan apa? Tahu? Mungkin masih bangunan bagian pabrik, tembok pabrik itu, tapi tembok untuk gudang apa itu Nggak tahu. Yang tersisa sampai itu toh ya Pak? ya, sampai ujung itu, nggak sampai tembok bataku itu. Oh, sampai sini. Nggak tahu ini masih ada terusannya untuk Iya. sampai sini. Udah lama sekali ya nggak? Ini kan, Apa? stomnya itu sekitar tahun 50-an. Stom itu apa? Cerobong. Terbong. Tahun 5 bongkar. Itu yang bongkar terakhir. Itu yang terakhir. Tahun 1950-an. 50-an. Sebelah mana terbongnya? Nah, itu masih belum ketemu. Nah yang tadi itu bangunan 2 itu apa? Itu terbong bukan? Bukan. Mungkin masih di inti produksi pabrik bagian inti mesin produksi. Kayaknya nggak jauh sih dari sekitar situ stumnya, terobongnya. Yang tandon sebelah sana, tapi agak jauh sih. Agak jauh. Terus ini apa lagi yang bisa tersisa Pak? Ya sudah nggak ada. Cuma yang sisa ini sebetulnya gereja tadi, gereja sebelah sini tadi, itu kan ada jalan ke sana. Itu jalan kemana? Itu dulu apa? Rumah dinas semua. Dulu. Sekarang habis. Itu pas di tengah itu ya, itu ada lapangan tenis, sekarang jadi sekolahan, sudah nggak ada. Tapi bekas kayak gorong-gorong gitu ya, gorong-gorong atau apa itu masih ada. Oke. Jalan ke arah barat ke Gurah, itu masih ada. Jadi ini merupakan ujung dari jalur kereta api Ngurah, Brenggolo, Kuarasan. Terminusnya di Kuarasan. Kuarasan. Terus kan yang ke untuk ngangkut sini gula sini. Oh lah, yang ke arah Jengkol. Jengkol tadi, Bang Jo. Itu Traffic light itu. Kalau kita dari Kediri ya, sebelum Bang Jo itu yang lurus ke timur itu ke arah Jengkol. Jengkol itu di situ bekasnya masih ada nggak di area Kalau Jengkol? untuk jalurnya sudah habis semua, udah berubah gitu. Beberapa kalau sempat saya telusuri ulang itu sudah nggak ada, tinggal apa? Patok. Rebet. Pelang aset masih ada. Cuma bekas rebet itu jadi gang gitu. Nah, terus kayak bekas pabrik gula Jengkol. Pabrik sebenarnya bukan pabrik gula ya, pabrik awal yang milik HPA. Itu pabrik serat sama tapioka. Itu kan pabrik gula kan bukan pabrik gula sih. Itu kan diambil alih sama PG Santren untuk sempat dijadikan bongkar muat tebu sebelum diangkut ke PG. Berarti, itu masih utuh, bangunannya masih utuh. Berarti dulu angkutannya menggunakan kereta api ya? Iya. Nah, itu karena apa? Jepang masuk ke Indonesia. Terus akhirnya apa tadi? Diinternir orang-orang Eropa yang ada di sini diinternir. Dan jadi, kenapa yang diambil cewek-cewek, Mas? Nah, apakah untuk pemuas? Gak bisa kan saya. Ya itu nanti kalau saya tim
ujung-ujungnya ya Itu itu. masnya dapat kabar dari mana kok yang diambil cewek sama anak Itu kecil? bisa apa? Saya dapat di website Camp Archiven dari Belanda. Kebetulan di website itu sudah digambar dinas ini, dinas Kuarasan. yang khusus rumah dinas administrator sama rumah dinas yang lain. Nah itu di situ ini PG keluarnya cukup lengkap loh. Ada tandon sendiri khusus untuk rumah dinas sama kolam renang. Nah untuk komandan Jepangnya sendiri itu menempati salah satu rumah dinas PG. Sudah nggak ada juga, tinggal rumah dinas tinggal itu saja yang jadi GKJW itu. Itu sebenarnya sudah nggak asli. Tinggal bangunan tengahnya aja yang masih Asli. kelihatan. Sampai sebenarnya kan ada sayap kiri kanan sudah nggak ada. Lah yang saya penasaran dulu mas, kok yang diambil cewek tok gitu, yang laki-lakinya kemana gitu? Kalau yang saya ketahui itu biasanya kalau yang laki-laki kan dipisah gitu. Kalau yang kasusnya di pabrik galuan di Kandat Kediri sebelah selatan itu sama, malah kayaknya lebih yang terbesar itu di Kediri, camp interiran masa Jepang itu di situ sama perempuan sama anak-anak. Nah untuk laki-laki itu kayaknya dipindah-pindah gitu loh. Untuk kerja apa yo? Kayaknya Romusa. kemungkinan ada yang dipekerjakan paksa, bagian cuma di internet gitu. Soalnya kalau saya bicara secara umum gitu kan, pasca merdeka kan Belanda kembali lagi ke sini. 48. Kan orang-orang Eropa yang di camp itu kan dilepaskan kembali. Ya mungkin kalau soal sampai dihilangkan nyawanya itu belum ketemu. Nggak berani soalnya. Nggak ada bukti ya? Buktinya nggak ada juga. Ini masih sisi lain. Jadi belum berani berasumsi. belum berani. Yuk. Balik lagi ke tadi. Balik ke sana. Bekasnya cuma ini tok toh, mas? Cuma ini saja. Sudah hilang. Ya udah, inilah penelusuran kami dari stasiun Gura Brenggolo sampai dengan Kuarasan, dan ini area pabrik gula Kuarasan. Terima kasih Mas Tom. Mas Tom ini namanya Mas Tom, Tommy apa Tom? Kami Tom gitu aja. Oh, dari sejarah Kota Kediri apa gimana? Ya ini sebetulnya sama teman-teman ini kan ya apa ya, pecinta gitu ya. Kebetulan ya memang seneng melusuri gitu, jadi ya sambil anggap aja sambil refleksi gitu lah. Pemerhati sejarah di Kediri ya. Kalau dikata pemerhati kok keberatan. Terlalu berat. Ya udah. Saya nggak konsisten. Oh, pecinta berarti ya. Saya buat sampingan gitu aja. Kalau ada waktu ya di Blusuki gitu, kalau nggak ada ya di save dulu aja. Nanti siap. kalau ada waktu terus. Tapi lumayan loh mas, informasinya dari Anda sangat membantu mas. Ini kebetulan mau saya angkat. Jadi skripsi. Iya, lagi kuliah ya mas ya. Ya akhir. Semoga sukses lancar ya mas ya, amin. Siap. Terima kasih. Punya sosial media mas? YouTube ada Kolonial Explore, itu masih sedikit. Masih namanya Kolonial Explore. Ya pakai C, Kolonial Explore. Explore, oke. Nanti jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf, dan teman-teman juga mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye. Mantap lur.